Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 4, kelas RA16. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dengan dosen Ibu Rosdah Hasanah MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas UTS ini. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Farikoh, yang kedua Isop Ramadan, dan yang ketiga Salma Nabila Ramadhani. Di sini kami akan membahas mengenai seputar manajemen lintas budaya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa itu manajemen lintas budaya, dimensi budaya, dan pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen lintas budaya adalah bidang dalam manajemen yang mempelajari dan menangani perbedaan budaya dalam konteks bisnis internasional dan organisasi multinasional. Tujuannya adalah memastikan efektivitas kerja tim multikultural dan menjembatani kesenjangan budaya yang dapat menghambat komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Fungsi utama manajemen lintas budaya adalah yang pertama, mengidentifikasi perbedaan nilai dan norma budaya di antara individu dari berbagai negara atau latar belakang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, menyusun strategi untuk mengatasi konflik budaya. Dan yang terakhir, meningkatkan sensitivitas budaya dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan etika bisnis. Materi selanjutnya yaitu tentang dimensi budaya. Apa sih dimensi budaya? Dimensi budaya adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami perbedaan budaya antar negara. Salah satu model yang paling terkenal adalah dimensi budaya Hofstede yang mencakup yang pertama individualisme versus kolektivisme. Individualisme menekankan kebebasan pribadi dan tanggung jawab individu. Contohnya Amerika Serikat dan Inggris. Kolektivisme menekankan kepentingan kelompok dan harmoni sosial. Contohnya Indonesia dan Jepang. Yang kedua, jarak kekuasaan, ada tinggi dan rendah. Tinggi yaitu menerima hierarki dan perbedaan kekuasaan sebagai hal yang wajar. Contohnya Malaysia dan Arab Saudi. Rendah artinya mengutamakan kesetaraan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya Denmark dan Swedia. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian. Ada tinggi dan rendah juga. Tinggi artinya tidak nyaman dengan ketidakpastian dan cenderung menyukai aturan ketat. Contohnya Jepang dan Yunani. Rendah artinya lebih fleksibel dan menerima ketidakpastian, misalnya Singapura dan Inggris. Yang keempat, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas artinya menekankan prestasi, persaingan, dan keberhasilan materi. Contohnya Jerman dan Amerika Serikat. Feminitas menekankan kualitas hidup, hubungan, dan keseimbangan. Contohnya Belanda dan Swedia. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus pendek. Jangka panjang artinya fokus pada masa depan, ketekunan, dan penghematan, misalnya Tiongkok dan Jepang. Jangka pendek fokus pada tradisi dan hasil cepat, contohnya Nigeria dan Amerika Serikat. Yang keenam, indulgence versus restraint. Indulgence artinya menghargai kebebasan dan kepuasan pribadi, misalnya Meksiko dan Amerika Serikat. Restraint artinya mengontrol kepuasan dan mengutamakan norma sosial, misalnya Rusia dan Cina. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi.
Budaya sangat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dalam organisasi, termasuk gaya kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan motivasi kerja. Berikut penjelasannya. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Di negara dengan jarak kekuasaan tinggi, pemimpin cenderung otoriter dan dihormati secara hierarkis. Sebaliknya, budaya dengan jarak kekuasaan rendah mendorong kepemimpinan partisipatif. Yang kedua, komunikasi. Budaya berkomunikasi tinggi konteks seperti Jepang atau Korea cenderung tidak langsung dan penuh isyarat. Budaya konteks rendah seperti Jerman atau Amerika Serikat cenderung langsung dan eksplisit. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Budaya kolektif lebih mengutamakan konsensus, sementara budaya individualis cenderung mengedepankan keputusan personal atau oleh pemimpin. Yang keempat, motivasi dan etos kerja. Budaya maskulin lebih termotivasi oleh gaji, pengakuan, dan pencapaian. Budaya feminim lebih menghargai keseimbangan hidup dan hubungan kerja yang harmonis. Yang kelima, struktur organisasi. Budaya dapat membentuk preferensi terhadap struktur organisasi formal atau informal, serta kecenderungan terhadap hierarki dan desentralisasi. Memahami manajemen lintas budaya, dimensi budaya, dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi sangat penting bagi manajer dan organisasi yang beroperasi dalam konteks global. Ini membantu organisasi untuk menghindari kesalahpahaman, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan inklusif. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan, nama saya Isyaf Ramadan dan saya akan melanjutkan penjelasan bagian kedua dari presentasi ini. Di bagian ini saya akan mengaitkan 3 konsep utama, yaitu manajemen lintas budaya, dimensi budaya, dan pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi dengan penerapan di berbagai negara. Saya akan menjelaskan bagaimana budaya di masing-masing negara mempengaruhi gaya kepemimpinan, nilai-nilai yang bercermin dalam dimensi budaya menurut Hofstede, dan serta bagaimana budaya membentuk cara kerja, komunikasi, dan motivasi karyawan dalam organisasi. Baik, langsung saja negara pertama yang akan dibahas adalah Amerika Serikat. Gaya kepemimpinan di Amerika Serikat cenderung bersifat demokratif dan parsitiatif, di mana pemimpin memberi ruang karyawan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil inisiatif sendiri. Dalam dimensi budaya Hofstede, Amerika memiliki individualisme yang sangat tinggi. Artinya, masyarakat terbiasa bekerja mandiri dan menilai keberhasilan berdasarkan pencapaian pribadi. Selain itu, power distance yang rendah, yang berarti struktur organisasi bersifat datar dan hubungan antar atasan dan bawah lebih terbuka. Maskulinitas juga tinggi, menandakan budaya yang kompetitif dan fokus pada hasil. Hal ini mempengaruhi cara kerja mereka yang cenderung mandiri dan cepat, serta komunikasi yang langsung dan lugas. Karyawan terbiasa menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak sungkan dalam diskusi. Sedangkan motivasi kerja karyawan di Amerika cenderung termotivasi oleh pengakuan individu, pencapaian pribadi, dan imbalan finansial. Maka bisa disimpulkan bahwa budaya kerja Amerika mendukung organisasi yang efisien, kompetitif, dan inovatif, terutama dalam pengambilan keputusan dan eksekusi strategi. Selanjutnya, negara yang kedua ada Jepang. Gaya kepemimpinan di Jepang cenderung hierarkis, namun uniknya tetap mengutamakan konsensus kelompok dalam pengambilan keputusan. Artinya, walaupun pemimpin punya otoritas, keputusan besar tetap diambil bersama melalui diskusi internal yang menyeluruh. Berdasarkan dimensi Hofstede, budaya Jepang sangat kolektivistik. Artinya, kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan individu. Selain itu, Jepang memiliki tingkat uncertainty avoidance yang tinggi, yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap ketidakpastian, sehingga mereka sangat berhati-hati dan suka bekerja berdasarkan prosedur yang jelas. Power distance yang sedang, artinya ada penghormatan terhadap atasan, namun masih terbuka untuk diskusi. Dalam konteks organisasi, budaya ini menciptakan kerja tim yang sangat kuat karena semua orang merasa bertanggung jawab atas hasil bersama. Komunikasi di Jepang bersifat tidak langsung. Mereka cenderung mengutamakan bahasa yang sopan dan menjaga harmoni, menghindari konfrontasi langsung. Motivasi
Untuk motivasi kerja, karyawan di Jepang lebih terdorong oleh loyalitas terhadap perusahaan dan keamanan jangka panjang. Mereka bangga jika bekerja di satu perusahaan selama bertahun-tahun. Secara keseluruhan, budaya Jepang menciptakan organisasi yang stabil dan loyal, namun cenderung lambat dalam pengambilan keputusan karena banyaknya tahapan musyawarah. Baik, di negara selanjutnya ada Jerman. Gaya kepemimpinan di Jerman dikenal rasional, formal, dan terstruktur. Pemimpin dianggap sebagai ahli yang dihormati, dan keputusan diambil berdasarkan analisis dan prosedur yang jelas. Dalam dimensi Hofstede, Jerman memiliki tingkat individualisme yang tinggi, menunjuk bahwa pencapaian pribadi dan tanggung jawab individu sangat dihargai. Selain itu, unclarity approach-nya juga tinggi, artinya masyarakat Jerman menyukai kepastian, perencanaan matang, dan ketelitian. Nilai maskulinitas juga tinggi, menandakan budaya kerja yang fokus pada performa, pencapaian, persaingan profesional. Budaya ini menghasilkan kerja yang sistematis dan tercerna. Mereka sangat efisiensi, dokumentasi, dan akurasi. Komunikasi di Jerman jelas dan langsung. Karena mereka menghargai kejelasan dan ketegasan dalam menyampaikan informasi. Untuk motivasi kerja, orang Jerman cenderung memotivasi oleh kompetisi profesional, tanggung jawab, dan kualitas pekerjaan. Mereka merasa puas jika bekerja dengan standar tinggi dan hasil yang diakui secara profesional. Secara keseluruhan, budaya kerja Jerman membuat organisasi menjadi efisien, terstruktur, dan fokus pada kualitas, meskipun kadang kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan mendadak. Baik, selanjutnya adalah negara-negara Arab. Gaya kepemimpinan di wilayah ini cenderung otoriter dalam berbasis hierarki, di mana pemimpin memiliki posisi yang sangat dihormati dan keputusan umumnya datang dari atasan tanpa banyak diskusi dari bawahan. Dalam dimensi budaya Hotspot, negara-negara Arab memiliki power distance yang tinggi, artinya kesenjangan antara atasan dan bawahan sangat jelas dan diterima secara sosial. Mereka juga memiliki tingkat kolektivisme yang kuat, sehingga hubungan keluarga, suku, dan kelompok sosial sangat mempengaruhi kehidupan kerja. Selain itu, nilai uncharity effort juga tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat Arab lebih nyaman dengan aturan, kepastian, dan tradisi. Dalam organisasi, hal ini tercermin dari budaya kerja yang sangat dipengaruhi oleh hubungan profesional. Seringkali kepercayaan antar individu lebih penting daripada sistem tertulis. Komunikasi biasanya tidak langsung, penuh kesopanan, dan cenderung menjaga kehormatan lawan bicara. Untuk motivasi kerja, faktor yang mendorong karyawan Arab adalah status sosial, pengakuan dari pemimpin, dan rasa hormat. Mereka lebih menghargai kedekatan dengan atasan dan pengaruh sosial daripada pencapaian individu semata. Secara keseluruhan, budaya ini menghasilkan organisasi yang kuat dalam kesetiaan dalam kohesi sosial. Namun terkadang proses pengambilan keputusan bisa lambat karena struktur yang sangat hierarkis dan berbasis relasi personal. Selanjutnya ada negara Cina. Gaya kepemimpinan di Cina cenderung otoriter namun paternalistik. Artinya pemimpin memiliki wewenang penuh namun juga bertanggung jawab atas kesejahteraan bawahannya. Pemimpin dihormati dan dianggap sebagai figur sentral dalam organisasi. Dalam dimensi budaya Hofstede, Cina memiliki power distance yang tinggi, yang berarti bawahan jarang mempertanyakan keputusan atasan. Cina juga dikenal dengan nilai kolektivisme yang kuat, sehingga kerja tim keharmonisan kelompok lebih diutamakan daripada pencapaian individu. Selain itu, budaya Cina sangat dipengaruhi oleh orientasi jangka panjang, yang menunjukkan mereka lebih fokus pada tujuan jangka panjang, ketekunan, dan penghematan. Cara kerja di Cina menekankan pada disiplin, keharmonisan, dan hubungan jangka panjang. Hubungan personal atau guangxi sangat penting dalam bisnis. Komunikasi cenderung tidak langsung dan penuh dengan isyarat halus untuk menjaga muka atau face dalam interaksi. Berikutnya ada negara India. Gaya kepemimpinan di India umumnya hierarkis, fleksibel, pemimpin dihormati dan dianggap sebagai otoritas utama, tetapi tetap menjaga kedekatan dan relasi personal dengan bawahannya. Dalam dimensi budaya Hofstede, India memiliki power distance yang tinggi. Artinya struktur organisasi sangat hierarkis dan hubungan antara atasan dan bawahan bersifat formal. India juga memiliki nilai kolektivisme, di mana loyalitas terhadap keluarga atau kelompok sangat penting. Sementara itu, tingkat inferiority avoidance-nya relatif rendah, menunjukkan bahwa masyarakat India lebih nyaman dengan fleksibilitas dan ketidakpastian. Dampak terhadap organisasi, sementara itu, tingkat inferiority
avoidance-nya relatif rendah, menunjukkan bahwa masyarakat India lebih nyaman dan fleksibilitas dan ketidakpastian. Dampaknya terhadap organisasi. Orang India cenderung toleransi terhadap ketidakpastian dan tidak bisa beradaptasi dengan kondisi kerja yang berubah-ubah. Cara kerja diwarnai dengan fleksibilitas dan improvisasi, namun tetap menghormati otoritas komunikasi, bersifat tidak langsung, tergantung pada konteks dan tingkat hubungan antar pihak yang terlibat. Motivasi kerja India berasal dari kesempatan naik jabatan, pengakuan dari atasan, serta relasi sosial di tempat kerja. Banyak keputusan juga dipengaruhi oleh hubungan personal dan latar belakang. Secara keseluruhan, budaya kerja India membuat organisasi lebih adaptif, namun tidak menghadapi tantangan dalam konsistensi sistem dan efisiensi formal jika dikelola dengan baik. Terakhir yang akan dibahas adalah kawasan Asia Tenggara yang mencakup negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Gaya kepemimpinan di wilayah ini umumnya paternalistik dan kolektif, di mana pemimpin dihormati sebagai figur orang tua, namun tetap menjaga hubungan harmonis dengan bawahannya. Dalam dimensi budaya hosted, sebagian besar negara Asia Tenggara memiliki power distance tinggi yang berarti struktur organisasi bersifat hierarkis dan menghormati otoritas. Selain itu, budaya kolektivistik juga kuat menekankan pada kerjasama tim, rasa kebersamaan, dan menjaga keharmonisan kelompok. Uncertainty of Vote bervariasi, namun cenderung sedang hingga tinggi, menunjukkan preferensi terhadap aturan dan stabilitas. Cara kerja di kawasan ini banyak dipengaruhi oleh hubungan sosial dan nilai-nilai komunitas. Keputusan sering dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghindari konflik komunikasi, biasanya bersifat tidak langsung dan sopan, sangat menjaga rasa hormat dan hubungan antar individu. Motivasi kerja karyawan di Asia Tenggara umumnya berasal dari stabilitas pekerjaan, relasi yang baik di tempat kerja, dan pengakuan dari atasan. Loyalitas terhadap organisasi cukup tinggi, terutama jika pemimpin dipandang adil dan bijaksana. Secara keseluruhan, budaya kerja di Asia Tenggara menciptakan organisasi yang harmonis dan kohesif, meskipun kadang lambat dalam pengambilan keputusan karena keinginan untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konfrontasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Salma yang pada video presentasi kali ini akan membahas mengenai materi selanjutnya terkait perbandingan budaya kerja di negara-negara penting. Langsung saja, perbandingan budaya kerja di negara-negara penting seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India, Cina, Arab, dan negara-negara di Asia Tenggara itu dapat kita tinjau dari beberapa aspek relevan dalam manajemen lintas budaya atau organisasi serta perusahaan. Penjelasan ini itu sangatlah penting dalam memahami bagaimana dinamika kerja multinasional dan pengelolaan tim lintas budaya. Beberapa aspek yang bisa kita jadikan panduan untuk membandingkan budaya kerja dari negara-negara tersebut adalah yang pertama ada gaya komunikasi, yang kedua ada orientasi waktu, yang ketiga ada hierarki dan kekuasaan, yang keempat ada pengambilan keputusan, dan yang kelima adalah mengenai sikap terhadap aturan dan risiko. Ya, kita akan masuk ke dalam hasil perbandingan tinjauan budaya kerja di negara-negara penting yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu di sini ada hasil tinjauan di negara-negara Asia Tenggara, yang ringkasannya yaitu budaya kerja di Asia Tenggara sangatlah dipengaruhi oleh kolektivisme, nilai kekeluargaan, dan keharmonisan sosial. Yang dalam lingkungan kerja, hierarki dihargai, namun hubungan antar individu tetap dijaga agar tetap harmonis. Komunikasi itu cenderung tidak langsung dan sopan dengan menghindari konfrontasi langsung. Lalu mengenai orientasi terhadap waktu, mereka menganut sifat polikronik dan fleksibel. Namun dalam perusahaan-perusahaan formal dan multinasional, budaya kerja semakin bergeser ke arah ketepatan waktu dan efisiensi. Pengambilan keputusannya biasanya dalam teknik top down, yang mana tetap mempertimbangkan perasaan dan hubungan antar pihak. Budaya kerja ini sangatlah mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang sangat lekat dengan karakter masyarakat di benua Asia Tenggara. Lalu berikutnya ada hasil tinjauan dari negara India.
yang mana isi ringkasannya adalah budaya kerja di sana seringkali dipengaruhi oleh status sosial dan hierarki, di mana keputusan biasanya diambil oleh pihak yang lebih senior atau seseorang yang mempunyai status kepemimpinan tinggi dalam struktur organisasi atau perusahaan. Meskipun ada dorongan modernisasi, nilai-nilai tradisional seperti penghormatan kepada atasan dan kolektivisme tetap kuat. Waktunya itu terorientasi terhadap waktunya bersifat fleksibel dan komunikasinya bersifat indirektif serta penuh basa-basi. Selanjutnya ada toleransinya terhadap ketidakpastian itu cukup tinggi dan hubungan personal juga berperan penting dalam membangun kerjasama di antara mitra bisnisnya. Berikutnya ada hasil tinjauan perbandingan budaya kerja di negara Cina yang ringkasannya yaitu budaya kerja di sana menekankan kolektivisme, harmoni sosial, dan hierarki. Nilai Konfusianisme membentuk sistem kerja yang menuntut kesetiaan, rasa hormat terhadap senior, dan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Orang Cina cenderung menghindari konflik terbuka dan memilih kompromi demi menjaga hubungan jangka panjang dengan mitra bisnisnya. Lalu orientasi terhadap waktu mereka itu bersifat fleksibel. Namun dalam urusan bisnis formal, ketepatan waktu tetap menjadi prioritas yang penting. Kemudian teknik pengambilan keputusannya itu cenderung top down dan konsensus tidak selalu menjadi prioritas dalam budaya kerja mereka. Reputasi dan menjaga muka sangatlah krusial dalam dunia kerja mereka. Berikutnya ada hasil tinjauan perbandingan budaya kerja di negara Arab dengan ringkasan yaitu budaya kerja di sana sangat dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, agama, dan tradisi. Hierarki sangat kuat dan dihormati, dan hubungan personal seringkali lebih penting daripada peraturan formal. Orientasi terhadap waktu mereka bersifat fleksibel atau polikronik, sehingga keterlambatan sering dianggap wajar dalam batas waktu tertentu namun. Kemudian keputusannya itu biasanya diambil oleh pemimpin senior dan komunikasi cenderung indirektif serta ekspresif, serta seringkali melibatkan emosi dan kehangatan relasi. Kepercayaan ini dibangun secara perlahan dan sangat bergantung pada relasi personal. Berikutnya ada hasil tinjauan dari negara Jerman dengan ringkasan budaya kerja yang sangat struktur dan sistematis. Mereka sangat menghargai ketepatan waktu, efisiensi, dan ketelitian dalam bekerja. Komunikasi cenderung langsung dan berbasis logika, bukan emosi. Walaupun hierarki tetap diakui, namun keputusan sering diambil berdasarkan argumentasi rasional dan bukan hanya posisi, atau bukan hanya berdasarkan posisi dari seseorang yang memiliki kepemimpinan atau status yang tinggi. Lalu orang Jerman itu tidak menyukai ambiguitas dan lebih suka merencanakan segala sesuatu secara rinci. Budaya kerja di Jerman menuntut profesionalisme yang tinggi serta kejelasan dalam peran dan tanggung jawab dalam bekerja. Kemudian hasil tinjauan dari negara Jepang, yaitu dengan ringkasan budaya kerja berakar pada nilai-nilai kolektivisme, loyalitas, dan keharmonisan kelompok. Kemudian komunikasinya dilakukan secara indirektif dan penuh pertimbangan agar tidak menyinggung pihak lain. Pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan proses konsensus atau ring system yang lambat tetapi menyeluruh. Kemudian orientasi terhadap waktunya itu sangatlah tepat waktu atau monokronik, namun penuh kehati-hatian. Hubungan hierarkis sangat dihormati dan penghargaan tinggi terhadap senioritas dan posisi. Di Jepang, loyalitas kepada perusahaan seringkali lebih penting daripada insentif materi semata. Kemudian hasil tinjauan di negara terakhir yaitu Amerika Serikat dengan ringkasan budaya kerja sangat menekankan individualisme, efisiensi, dan hasil. Pekerja dihargai karena pencapaian pribadi, inisiatif, dan ketegasan dalam bekerja. Komunikasi bersifat langsung dan terbuka, dan orientasi terhadap waktunya monokronik. Artinya orang Amerika sangat menghargai ketepatan waktu dan menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu yang telah diberikan. Dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung cepat dan berdasarkan data, bukan konsensus kelompok. Budaya kerja ini sangat mendorong inovasi, kompetisi, dan pencapaian personal individu karyawan. Lalu kesimpulan dari hasil tinjauan dan perbandingan budaya kerja di negara-negara penting di dunia itu adalah dalam konteks manajemen lintas budaya, sangat penting untuk memahami bahwa perbedaan dalam nilai, perilaku, dan pendekatan terhadap kerja dapat memengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi.
Budaya-budaya Barat seperti Amerika Serikat dan Jerman cenderung fokus pada efisiensi, kejelasan, dan individualisme, sedangkan budaya Asia seperti Jepang, Cina, dan negara-negara di Asia Tenggara sangat menghargai kolektivisme, harmoni, dan hierarki. Jadi, peran dari pemimpin atau seseorang yang bertugas memimpin dan mengarahkan organisasi atau timnya itu sangatlah krusial dalam tim lintas budaya yang dia pimpin. Jadi, seorang pemimpin dalam bisnis atau perusahaan berbasis multinasional haruslah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi dan kepemimpinannya, kemudian mengelola ekspektasi waktu dan keputusan, serta membangun kepercayaan berdasarkan nilai lokal. Lalu, apakah pengaruh budaya kerja yang berbeda dari setiap negara penting dunia terhadap bisnis atau perusahaan yang berbasis multinasional yang sedang berjalan tersebut? Jadi, perbedaan budaya ini hampir mempengaruhi semua aspek dalam kegiatan bisnis internasional, seperti komunikasi, kepemimpinan, struktur organisasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan etika dalam bisnis. Untuk itu, perusahaan multinasional atau pelaku bisnis global harus memiliki kemampuan cross-cultural management, termasuk adaptasi budaya, komunikasi antar budaya, dan pemahaman konteks lokal. Tanpa kemampuan ini, risiko konflik, rendahnya produktivitas, hingga gagalnya ekspansi pasar sangatlah mungkin terjadi. Di sisi lain, perusahaan yang mampu menjembatani perbedaan budaya dapat memanfaatkan keragaman sebagai kekuatan mereka atau kekuatan bisnisnya, serta menciptakan sinergi global dan menjadi pemimpin yang sukses di pasar internasional. Lalu bagaimana cara dan persiapan seorang pemimpin dalam menyesuaikan pola pikir untuk pertemuan lintas budaya? Jadi di sini sudah kami ringkas ada beberapa strategi atau langkah-langkah terdiri dari 6. Yang pertama itu ada memahami karakteristik nasional. Dalam pertemuan bisnis lintas budaya, karakteristik nasional memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi antar individu dari berbagai negara. Memahami karakteristik nasional dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerjasama dalam pertemuan lintas budaya. Yang kedua, ada memiliki global mindset, yaitu seorang pemimpin harus memiliki mindset global, namun tetap bertindak secara lokal, yang mana ini juga haruslah memiliki visi global yang luas, namun tetap menghormati nilai-nilai lokal. Mindset ini memungkinkan pemimpin untuk membawa standar profesionalisme internasional namun tetap fleksibel dan menghargai tradisi atau adat istiadat setempat. Contohnya ada seorang pemimpin yang berasal dari negara Eropa datang bekerja untuk di negara Asia. Jadi dia haruslah mengetahui bahwa keputusan hasil kolektif sangatlah dihargai daripada keputusan hasil individu. Kemudian ada langkah strategi yang ketiga, ialah menghargai perbedaan nilai dan keyakinan seperti waktu, hierarki, cara mengambil keputusan atau etika bisnis yang bisa sangat berbeda antar budaya. Misalnya, dalam budaya tertentu, keterlambatan dalam pertemuan bisa dianggap biasa, sementara di budaya lain, hal itu dianggap tidak profesional. Dengan menghargai perbedaan tersebut, pelaku bisnis bisa menunjukkan sikap menghargai terhadap mitranya, yang dapat mempererat hubungan dan membangun kepercayaan. Kemudian langkah yang keempat ada sikap belajar dan adaptif, yang mana persesuaian pola pikir juga mencerminkan sikap belajar yang berkelanjutan. Dalam pertemuan lintas budaya juga pelaku bisnis perlu menunjukkan minat untuk memahami budaya mitranya, baik melalui bahasa, adat, maupun kebiasaan kerja. Sikap adaptif dan keinginan untuk tetap terus belajar ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Kemudian langkah yang kelima ada menumbuhkan empati dan perspektif ganda atau dual perspektif. Seperti seorang pemimpin akulturatif harus mampu melihat dari sudut pandang budaya lain dan membayangkan bagaimana sikap dan keputusan akan ditafsirkan dalam berbagai latar budaya.
ini membangun rasa saling menghargai dan meminimalisir konflik persepsi. Contohnya, ketika memberi feedback, seorang pemimpin harus mempertimbangkan apakah budaya yang bersangkutan menghargai keterus-terangan atau to the point, atau justru menyukai pendekatan tidak langsung. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti gaya komunikasi atau komunikasinya seperti apa dalam budaya mitra bisnis yang bersangkutan. Kemudian langkah yang terakhir ada fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan cara berpikir sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Dalam pertemuan lintas budaya, seseorang harus siap mengubah pendekatan komunikasinya, baik dalam hal gaya bahasa, tingkat formalitas, hingga cara menyampaikan pendapat agar sesuai dengan ekspektasi budaya mitra bisnis yang kita datangi. Mungkin itu hasil dari ringkasan strategi menyesuaikan pola pikir dalam pertemuan lintas budaya. Jadi itulah pembahasan mengenai manajemen lintas budaya yang bisa kami sampaikan. Saya akan membacakan hasil kesimpulan presentasi dari keseluruhan pembahasan yang telah dibawakan sebelumnya. Jadi, dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pertemuan bisnis lintas budaya menjadi bagian penting dalam menjalin kerjasama internasional. Namun, perbedaan budaya dapat menjadi penghambat jika tidak dapat dikelola dengan baik. Melalui pemahaman tentang perbedaan gaya komunikasi, karakteristik nasional, serta etika dalam bernegosiasi, pelaku bisnis dapat mengenali potensi konflik sekaligus menemukan jalan kompromi yang efektif. Dengan pola pikir yang terbuka, fleksibel, dan penuh empati, individu dapat menavigasi berbagai perbedaan budaya secara konstruktif, sehingga mampu menciptakan suasana kolaboratif yang produktif. Dan tibalah kami di bagian akhir video presentasi kali ini dengan pembahasan terkait manajemen lintas budaya. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menyimak video presentasi kami hingga selesai. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Demikian saya akhiri video kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.